Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction 0,15%, close di 7.503. Dan hari ini ternyata asing masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler, net buy 506 miliar, sedangkan di all market net buy 433 miliar. Namun jika kita perhatikan ternyata bukan hanya IHSG saja yang menurun guys ya. Namun ada bursa saham Taiwan dan India yang hari ini juga terkoreksi. Tapi di sisi lain ternyata mayoritas saham di Asia berada di zona hijau ya alias naik. Yaitu seperti Vietnam, Thailand, Jepang, lalu ada Singapura, Filipina dan juga Malaysia. Oke guys, kita lihat hari ini kurs rupiah ya, mengalami sedikit pelemahan 0,05% saja, masih di Rp16.360 per 1 US dollar. Nah, kalau misal kita lihat di bawah 16.400 itu artinya rupiah kita masih cukup stabil ya guys ya. So, saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham big banks. Dan nantinya kita akan bahas juga saham yang menarik dan bisa lanjut naik lagi ya. Oke, jadi untuk BBCA hari ini mengalami penurunan 1,4% di level Rp8.300 per sahamnya, kembali ke zona supportnya. Lalu kita lihat untuk BBCA ada normal distribution ya dari investor asing, ada BK, AKNI, ZP, dan YU. Sedangkan retail ya lagi-lagi ambil posisi untuk entry buy. Jadi apakah pembelian di zona support ini bagus untuk BBCA? Ya kalau menurut saya sih oke-oke saja ya, tidak ada masalah. Dan teman-teman yang juga mau tambah muatan, saya rasa juga sudah boleh ya guys ya, karena ini kembali lagi ke zona support. Meskipun tentu harapan kita sih Big Banks-nya bisa naik lagi. Dan kita lihat hari ini BBCA itu ada net sell ya dari asing di 102 miliar, ya oke lah ya. Meskipun hari ini mayoritas saham big banks itu didistribusi asing, tapi ternyata tadi ya seperti yang kita jelaskan di awal bahwa IHSG ternyata ada net buy. Nanti kita akan lihat net buy-nya di saham apa saja. Next kita bahas BBRI guys. Untuk BBRI ada koreksi juga nih 0,8% di level Rp3.710 per saham dan semakin mendekati zona support di 3.600-an guys ya. Tapi di level sekarang pun saya rasa tidak ada masalah untuk tambah muatan. Kita cek ada normal distribusi terutama dari BB, ZPRX dan juga CP. Dan BBRI masih berada di zona oversold ya, alias ini adalah area yang sebenarnya bagus untuk teman-teman bisa averaging down. Karena saya cukup yakin masih banyak teman-teman investor yang floating loss ya alias nyangkut di saham big banks di mana average-nya belum turun ya karena mungkin porsinya besar jadi averaging down-nya juga harus besar dan sebenarnya averaging down tentu bisa kita lakukan secara bertahap guys ya. Jadi untuk BBRI kita lihat ada net sell 68 miliar saja ya. Meskipun memang secara nominal ya untuk selling valuation hari ini jauh lebih rendah dibandingkan kemarin dan net sell asingnya juga jauh lebih rendah ya. Kemarin itu di 236 miliar, hari ini hanya 68 miliar saja. Jadi oke lah untuk BBRI pun ada peluang nih untuk asing berbalik akumulasi dan semoga itu terjadi guys ya karena tentunya kita akan melihat ya apakah di Agustus ini ada potensi big banks untuk rebound atau tidak. Jadi untuk BBRI kemungkinan masih akan sideways kembali ya guys ya. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan retail yang kemarin sempat jual ya hari ini mulai masuk lagi ya guys ya. Ada XL, YPSQ, PD, dan XC. Kita lanjut ke saham BBNI guys. Untuk BBNI hari ini ada koreksi lagi 2,8% setelah kemarin mengalami kenaikan ya 5,2%. Close di Rp4.100 per saham dan ini semoga bisa menjadi area higher low untuk BBNI dan selanjutnya mengalami kenaikan atau bisa mempertahankan fase uptrend ya guys ya. Jadi untuk BBNI kita lihat ada distribusi yang cukup besar terutama dari AK, BK dan juga ZP. Untuk retailnya lagi-lagi akumulasi. Jadi mayoritas retail memang hari ini terpantau akumulasi nih di saham perbankan besar ya. Jadi BBNI hari ini net sell di 51 miliar setelah kemarin net buy asing mencapai 92,8 miliar. So, tentu saja kita berharap sih ini hanya gocekan saja dan kembali diakumulasi ya, agar kenaikan big banks juga bisa kita lihat ya di bulan ini, di Agustus, September, Oktober.
Terkait dengan pemangkasan The Fed ya guys ya, sebenarnya banyak sekali pemberitaan terkait dengan wacana pemangkasan suku bunga The Fed yang kita lihat memang ada peluang ya Amerika Serikat ya melalui The Fed akan memangkas suku bunganya. Jadi hal itu tentu saja akan membuat sentimen atau katalis yang sangat positif untuk saham perbankan besar. Kita coba cek juga Bank Mandiri untuk hari ini ya. Ternyata ada koreksi 1%-an di level Rp4.700 per saham. Jika kita perhatikan ada distribusi, terutama dari AKCC dan juga RX. Namun ada AG dan BK yang akumulasi juga beberapa investor retail lainnya. Nah, kalau misal kita lihat ya di sini ada beberapa investor asing yang masih akumulasi, ada AG, BKZP dan juga BB. Di sisi lain retail juga masuk ya guys ya, ada PD, XL dan lainnya. Jika kita lihat untuk Bank Mandiri, sebenarnya hari ini net sell-nya tidak terlalu besar ya. Untuk BMRI hanya 38 miliar saja setelah kemarin akumulasi di 188 miliar untuk asingnya kemarin ada net buy gitu ya. Jadi untuk Bank Mandiri kita pun melihat ya, ini peluang untuk menjadi area higher low, jadi teman-teman bisa manfaatkan juga untuk averaging down atau tambah muatan ya. Jadi untuk saham big banks ya, kita lihat memang kemarin sempat terjadi peluang ya untuk bisa rebound dan ada tanda-tanda bullish reversal juga, di mana kenaikannya dibarengi dengan adanya akumulasi. Maka tentu saja kita ada harapan nih untuk melihat Big Bangs-nya bisa naik lagi. Tapi tentu saja kenaikan dari Big Bangs itu harus disertai dengan adanya akumulasi dari asing dan beberapa katalis positif lainnya. Oke guys, kita mulai ya bahas saham lain yang sebenarnya jauh lebih menarik dibandingkan Big Bangs ya guys ya. Yang pertama ada Pegas, ternyata Pegas hari ini berhasil breakout di atas MA50 ya. Dengan kenaikan 4%, close di Rp1.690 per saham. Untuk Pegas ada akumulasi, terutama dari investor asing. Ada AK, CCRX, dan juga BK. Jadi untuk Pegas ya kita lihat sudah mulai menarik lagi nih. Mulai ada tanda-tanda rebound, mulai ada tanda-tanda akumulasi ya. Sehingga bisa kita pantau untuk besok, dan untuk teman-teman yang mungkin mau trend following juga kita lihat ini cukup oke. Untuk Pegas ada net buy di 33,5 miliar dari asing ya, sehingga lagi-lagi kita akan memantau saham Pegas, kita akan masukkan ke dalam watchlist untuk besok ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah buy on breakout di sekitar 1660-an ya guys ya di MA50, teman-teman ini tinggal lanjut hold saja. Atau mungkin teman-teman di closing hari ini juga tambah muatan, it's okay. Ya, jadi buy satunya di 1660, lalu untuk tambah muatannya, ya tambah porsinya di 1690, 1680 itu juga tidak masalah sebenarnya ya. Oke guys, kita cek juga saham lain yang menarik ada BRMS ya. Jadi untuk BRMS ternyata hari ini juga mengalami kenaikan 11,4% di level Rp468 per saham. Jika kita perhatikan ternyata ada akumulasi yang cukup besar terutama dari asing ya. Ada AKLG dan juga BK sebagai top buyer. Namun ada beberapa investor retail yang jual alias take profit nih. Ada YPXL, lalu ada MG dan juga PD. SQ juga ada jualan ya guys ya. XC juga hari ini ada take profit ya. Jadi untuk BRMS ya ternyata asingnya itu akumulasi guys. Jika kita lihat ya akumulasinya juga bagus 173 miliar untuk hari ini. Setelah kemarin sebenarnya itu sempat ada net sell ya di 39 M, dan 5 hari perdagangan yang lalu pun asingnya masih cenderung net sell ya. Kalau misal kita runtut bahkan di 1 minggu terakhir pun asingnya masih net sell. Namun hari ini akumulasi asing mulai terlihat sehingga BRMS juga bisa teman-teman pantau dan masukkan ke dalam watchlist ya. Semoga kenaikan BRMS bisa berlanjut dan tentu saja kita bisa trend following untuk cari cuan di market saham. Lanjut ke saham Inco guys. Untuk Inco ada kenaikan 5,4% di level Rp3.890 per saham. Kita cek hari ini ada normal akumulasi ya, terutama dari BB, AK, dan juga BK. Ternyata asing juga ada akumulasi di saham Inco guys. Kita lihat Inco hari ini ada net buy asing di 22,5 miliar, dan jika teman-teman perhatikan di 5 hari perdagangan terakhir ya di minggu lalu pun ya di akhir Juli ya maksud saya itu mulai terlihat guys adanya tanda akumulasi. Jadi untuk saham Inco kita lihat
ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, biasanya untuk teman-teman yang trend follower atau mungkin juga investor ya guys ya, ini biasanya mereka masih akan hold dari harga bawah sekalipun. Karena ketika kenaikannya ini masih terlihat ya, bahkan belum patah tren, masih bertahan ya, masih mampu bertahan maksud saya, ini pastinya teman-teman ada juga yang masih hold dari harga bawah. Ya meskipun kita lihat hari ini banyak juga nih retail yang jual ya guys ya, ada CCYP, XLXC dan lainnya ya, ada PD, SQNI dan lainnya. Ini terlihat retailnya banyak yang take profit ya. Kita lihat kemungkinan juga memang teman-teman investor ataupun swing trade yang sudah ambil di harga bawah, ya mereka ketika ada kenaikan lanjut ya, lanjutan dari kenaikan INCO, ini mereka akan take profit dengan sangat leluasa ya, dan itu memang hak mereka. Ya, mereka mau take profit di harga berapapun ya silahkan, mau take profit sebagian, tapi biasanya take profit sebagian guys. Dan ketika nanti ada kenaikan lagi, maka mereka juga bisa take profit di harga yang lebih tinggi. Next, kita bahas juga saham Antam, guys. Untuk Antam ada kenaikan 4,7% di level Rp3.080 per saham. Retest lagi di MA50-nya, tapi jika ternyata Antam ini berhasil breakout ya guys ya di atas 3.000, ada potensi kembali ke resisten di 3.600. Sehingga ini bisa menjadi titik untuk teman-teman targeting lagi untuk take profit. Terutama untuk teman-teman yang kemarin mungkin ambil di area sideways-nya Antam ya. Secara fundamental sebenarnya Antam masih sangat bagus, sehingga teman-teman yang mungkin kemarin re-entry kembali di zona sideways ini bisa cuan lebih tinggi karena hari ini baru naik sekitar 4,7%. Ada akumulasi terutama dari asing, ada AK, CCLG, ZP dan juga BK ya, kemungkinan asing melihat potensi Antam ini akan cukup bagus ke depannya. Jadi mereka pun masih hold dan masih akumulasi. So, hari ini net buy-nya cukup besar ya, di 233 miliar dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Coba kita cek ya guys ya, untuk saham yang hari ini paling banyak di net buy asing, ternyata Antam di urutan pertama, lalu ada BRMS di urutan kedua, lalu ada saham film yang sempat kita bahas ya ketika ada reversal dan ternyata benar-benar naik ya guys ya. Alhamdulillah. Lalu ada AAD, Cuan, CDIA, NCKL, UNTR, Pegas, MDKA, Inet, Dewa Goto, Inco, DKFT, Aman, ya lalu kita lihat juga ada MTEK, HRTA, dan DSSA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.